Selamat datang jumpa di demonstrasi kontekstual modul 1.4. Saya Perdamaian Jega SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 071034 Lotu, Kabupaten Nias Utara. Dalam mempelajari modul ini yang menjadi inspirator saya yang selalu mengarahkan, membimbing adalah Bapak Arpan Supianto sebagai fasilitator dan Ibu Ferimina Laia sebagai pengajar praktik. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada penerapannya ada 3 tahap yang kita ketahui adalah yang pertama menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas yang perlu kita ketahui, 1. Berdasarkan membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. 2. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah yang perlu kita ketahui, yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. 2. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. 3. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid agar memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memenuhi motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Untuk memantapkan pemahaman kita, mari kita lihat kasus-kasus penerapannya berikut ini. Seorang siswa perempuan bernama Agneta tidak menerima pekerjaannya, selalu dicontek temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Agneta, tadi saya dengar dari teman-temanmu kamu bertengkar dengan Mikael. Benar Pak, saya kesal karena Mikael sering mencontek hasil pekerjaan saya. Tapi bukan hanya sekali, ini kesekian kali, bahkan saya sudah tahu Mikael ambil tandas di pengetahuan saya. Oh ya begitu? Wajar kalau kamu marah anakku. Jika Bapak di posisi kamu, saya juga marah itu. Apa yang kamu lakukan ke Mikael? Saya marah Pak, maki-maki, bahkan saya mendorongnya. Untung juga tidak jatuh. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Ya Pak, saya susah payah mengerjakan sampai larut malam. Dia enak-enak saja, dasar pemalas. Bapak menghargai tindakan kamu, Agneta. Coba kalau kamu sempat memukulnya, pasti lebih parah masalah ini, bukan? Ya Pak. Oke, menurut kamu pada tindakanmu itu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Menghormati antar teman itu penting menurut kamu? Penting Pak. Kalau itu menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Sabar Pak dan menahan diri. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersabar, menahan diri, dan melaporkan kepada Bapak Guru ketika saya mengalami masalah seperti ini. Tindakanmu tepat, Agneta. Tetap semangat ya. Silakan kembali ke kelas. Agneta. Salam perubahan. Perkenalkan, nama saya Agneta Jinda Tania Harefa. Saya siswa SD Negeri 071034 Lotu, kelas 4B. Saya senang diajak berdiskusi dengan Bapak Wali kelas 4B, Bapak Perdamaian Jega. Atas bimbingannya, saya dibuat sadar dan belajar untuk menahan diri. Sabar menghadapi teman-teman yang mengganggu saya, selalu mengganggu saya saat belajar di kelas. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan menghormati teman. Demikian saya sampaikan. Terima kasih ya. Allah. Salam perubahan. Perkenalkan, nama saya Agneta Jinda Tania Harefa. Saya siswa SD. Kasus kedua. Seorang siswa laki-laki bernama Stefan sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Tadi Bapak dengar dari laporan guru piket, katanya kamu datang terlambat ya?
Iya Pak, benar itu. Menurut ingatanmu sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sering Pak. Menurut kamu sering terlambat datang ke sekolah suatu kesalahan bukan? Iya Pak, kesalahan melanggar peraturan. Banyak berbuat kesalahan itu hal yang wajar terjadi. Itu manusiawi. Orang lain juga pernah melakukan kesalahan. Yang penting di situ kita bisa belajar dari kesalahan kita dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Sekarang kita cari solusi dari masalahmu itu. Iya, boleh Pak. Stefan, sering terlambat pasti punya alasan. Iya Pak. Kenapa sih kamu sering datang terlambat? Saya sering terlambat karena saya sering mengisi pengamalan saya dan saya bermain game di jalan. Dan saya pun lama bermain game dan saya capek habis tidur. Stefan, kamu ingin keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Oh Pak, tidak boleh lambat, harus dapat sekolah. Menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Melanggar disiplin Pak. Oh, disiplin itu penting karena datang tepat waktu itu menghargai waktu. Menghargai waktu itu penting karena dari kecil terajar sampai besar akan terbawa. Menghargai waktu itu penting karena sama menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan tidak menumpuk, jadi kita juga dapat melatih kepedulian. Iya Pak, saya menyesal datang terlambat. Iya Stefan, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu apa yang dapat kamu lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat, tidak bermain game dan tidak menonton TV sampai larut malam. Baik anakku yang pintar, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tuamu agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Ya sudah, sekarang kembali ke tempatmu. Terima kasih Pak. Salam perubahan. Perkenalkan, nama saya Stefan Forbesa Reva. Saya siswa kelas 4B SD Negeri 0710034 Lotu. Saya merasa senang diajak berdiskusi oleh Bapak Wali Kelas Bapak Perdamaian Sega. Beliau mengingatkan saya sekaligus membuat saya sadar untuk tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Dan saya sudah mendapatkan solusinya dengan masalah saya ini. Saya berjanji pada diri saya sendiri untuk melakukan hal ini dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari siapapun. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih Yahoo. Salam. Demikian saja, semoga ini dapat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Salam perubahan.